Setelah beberapa hari, Shantanu pergi untuk melihat kerajaannya. Di sana ia melihat seorang wanita yang sedang menangkap ikan dan ia sangat menyukainya. Dia mendekatinya dan bertanya, "Maukah kamu menikah denganku dan menjadi ratuku?" Wanita itu menjawab, "Silakan tanyakan kepada ayahku," dan pergi. Wanita yang menangkap ikan tersebut bernama Satyavati. Lama setelah Gangga pergi, Shantanu mulai menyukai Satyavati, sang wanita nelayan. Dia mendekati ayah Satyavati dan bertanya, "Tolong berikan saya putri Anda untuk menikah." Ayah Satyavati menjawab, "Bagaimanapun juga anakmu Devavrata akan menjadi raja kerajaan. Anak-anak putriku tidak akan menjadi raja dan mereka harus menjalani seluruh hidup mereka sebagai pelayan bagi putramu. Oleh karena itu, saya tidak akan memberikan anak perempuan saya kepada Anda." Sejak hari itu, Shantanu mulai menderita. Tersesat dalam pikirannya, dia mengabaikan kerajaannya, rakyatnya, dan bahkan anaknya. Tidak dapat melihat penderitaan ayahnya, Devavrata mengetahui apa yang telah terjadi. Devavrata, yang menghargai kebahagiaan ayahnya di atas segalanya, memutuskan bahwa ia harus memastikan bahwa ayahnya dapat menikahi Satyavati. Ia menemui ayah Satyavati dan berkata, "Satu-satunya alasan mengapa Anda tidak mau menikahkan ayah saya dengan Satyavati adalah karena Anda pikir saya akan menjadi raja. Saya berjanji kepada Anda, saya tidak akan pernah menjadi raja, saya tidak akan pernah naik takhta, dan anak-anak putri Anda akan menjadi raja." Meskipun demikian, ayah Satyavati menolak dengan mengatakan, "Saya tetap tidak menyetujui pernikahan ini. Bahkan jika Anda meninggalkan tahta sekarang, apakah anak-anak Anda juga akan meninggalkannya? Siapa yang akan menolak kekuasaan? Kelak, anak-anakmu dan cucu-cucuku mungkin akan bertengkar dan saling membunuh. Oleh karena itu, saya tidak menyetujui pernikahan ini." Tidak tahu harus berbuat apa lagi, Devavrata mengambil keputusan dan bersumpah. Sumpah itu mengguncang bumi dan langit. Sumpah ini mengubah masa depan India. Sumpah itu membuat para dewa turun ke bumi. Sumpah itu mengubah sejarah menjadi epos megah yang dikenal sebagai Mahabharata. Sumpah itu menyebabkan perang Kurukshetra. Dan sumpah itu adalah, saya, Devavrata, di hadapan 3 dunia, mengambil Bhishma Pratigya dan bersumpah bahwa saya akan tetap membujang seumur hidup dan tidak akan pernah memiliki anak. Dengan mengambil Bhishma Pratigya, Devavrata kemudian dikenal sebagai Bhishma. Dan mulai sekarang kita akan menyebut Devavrata sebagai Bhishma. Mahabharata tidak hanya terjadi karena 1 atau 2 peristiwa. Pada akhir dari Dwapara Yuga, banyak faktor yang bersatu dan menyebabkan perang Kurukshetra. Ketika Anda mendengar kisah ini, Anda pasti bertanya-tanya bagaimana kisah yang begitu kompleks dapat terjadi ribuan tahun yang lalu. Satyavati dan Shantanu menikah. Dalam kebahagiaannya, Shantanu memanggil Bhishma dan berkata, "Anakku, kamu telah mengorbankan hidupmu untuk kebahagiaan ayahmu. Itu tidak akan pernah cukup, apapun yang saya lakukan untukmu. Namun, aku memberikanmu sebuah anugerah. Kematian tidak akan pernah datang padamu. Kamu akan mati hanya ketika kamu menginginkannya. Dengan demikian Bhishma menjadi abadi. Dengan kematian hanya terjadi ketika ia menginginkannya." Sementara itu, Satyavati hamil dan melahirkan 2 orang putra, Chitrangada dan Vichitravirya. Kedua putra ini lahir dari pasangan Shantanu dan Satyavati, menjadikan mereka saudara tiri Bhishma. Chitrangada meninggal dalam pertempuran dengan Gandharva, lain dengan nama yang sama. Hal ini membuat Vichitravirya menjadi pewaris tahta terakhir, tetapi pada saat itu kesehatan Vichitravirya telah memburuk. Terlepas dari kondisinya, ia dinobatkan sebagai raja. Bhishma mulai khawatir. Jika Vichitravirya meninggal karena penyakitnya, maka tidak akan ada pewaris kerajaan. Jadi, Bhishma memutuskan bahwa Vichitravirya harus segera dinikahkan. Kemudian ia mengetahui bahwa Raja Kashi telah mengumumkan seorang Swayamvara untuk putrinya. Bhishma menyadari bahwa jika ia mengirim Vichitravirya ke Swayamvara, ia mungkin akan kalah karena kesehatannya yang buruk. Jadi, Bhishma memutuskan bahwa hanya ada satu cara. Dia memasuki Swayamvara dan, setelah melawan semua pelamar, menculik 3 putri Raja Kashi dan membawa mereka kembali. Ketiga putri tersebut bernama Amba, Ambika, dan Ambalika. Tetapi Amba telah jatuh cinta dengan seorang raja bernama Salva dari kerajaan lain. Ketika ia memberitahu Bhishma tentang cintanya, Bhishma berkata, "Memisahkan pasangan bukanlah sesuatu yang saya lakukan. Saya memberikan kebebasan kepada Anda. Pergilah dan menikahlah dengan pria yang kamu cintai dan hiduplah dengan bahagia." Ia menyuruh mereka pergi. 2 lainnya, Ambika dan Ambalika, dibawa ke kerajaannya dan menikah dengan Vichitravirya. Teman-teman,
Percayakah Anda jika saya katakan bahwa hanya dengan membaca satu cerita yang sangat menarik dapat membuat seseorang melupakan semua hal dalam hidupnya? Apakah Anda akan percaya jika saya katakan bahwa hanya dengan membacakan cerita ini kepada anak-anak Anda, mereka akan belajar semua nilai yang mereka butuhkan dalam hidup? Apakah Anda akan percaya jika saya katakan bahwa solusi untuk setiap masalah yang Anda hadapi saat ini dan di masa depan dapat ditemukan hanya dalam satu cerita? Ya, itu mungkin. Hanya dalam kisah epik terhebat yang pernah diceritakan dalam sejarah umat manusia, Mahabharata. Kisah ini 100 kali lebih besar dari film blockbuster manapun. Ini adalah sebuah tantangan. Kisah lengkap dari Mahabharata, seperti yang ditulis oleh Vikramaditya, tersedia dalam 2 bagian, baik dalam bentuk buku maupun e-book di Amazon dan 43 toko online lainnya. Buku ini tersedia dalam 54 bahasa di seluruh dunia. Tautan-tautan ada dalam deskripsi di bawah video ini. Jadi pesan sekarang juga, karena ini bukan hanya sebuah buku, ini adalah sebuah perpustakaan untuk hidup Anda. Dengan kebahagiaan yang luar biasa, percaya bahwa mimpinya akan segera terwujud, bahwa cintanya telah menang, dan tidak ada yang lain kecuali sukacita yang menunggunya selama sisa hidupnya. Amba pergi ke Salva dengan 1000 harapan. Ia berkata, sekarang tidak ada halangan bagi kita. Mari kita menikah dan membuat cinta kita berjaya. Tetapi Salva menjawab, maafkan aku, Amba, tetapi aku tidak bisa menikahimu. Setelah seseorang mengalahkan kerajaanmu dan membawamu pergi, aku tidak bisa mengizinkanmu tinggal di sini sebagai ratu atau permaisuriku di kerajaan ini. Baik para menteri maupun rakyatku tidak akan menerimanya. Saat Bhishma membawamu pergi, kau menjadi miliknya. Kamu tidak akan pernah menjadi milikku. Maafkan aku, katanya, menolak Amba. Suara Amba terdiam, seolah-olah matanya tidak bisa memutuskan apakah akan meneteskan air mata atau banjir. Tangannya gemetar. Ia berdiri seperti patung, menatap Salva, namun Salva tidak menoleh sedikit pun. Dengan semua harapannya yang hancur berkeping-keping dan tidak tahu apa yang harus dilakukan, ia berbalik dan pergi ke Bhishma. Amba mendekati Bhishma dan berkata, pada saat Anda menaklukkan kerajaan saya dan menggandeng tangan saya serta membawa saya pergi dari Swayamvara, saya menjadi milik Anda. Salva sekarang telah menolak saya. Sekarang aku milikmu, nikahilah aku, pintanya kepada Bhishma. Tetapi Bhishma menjawab, Vichitravirya sudah menikah dengan Ambika dan Ambalika. Karena kesehatannya yang buruk, saya tidak bisa menikahkanmu. Juga karena sumpah yang telah saya ambil, saya tidak bisa menikahimu atau memiliki anak. Mohon maafkan saya, kata Bhishma. Amba sangat sedih. Kamu telah menyerang kerajaanku, membawaku pergi, memisahkanku dari orang-orang yang kucintai, dan membuat pria yang kucintai menolakku. Saya pikir Anda akan menerima saya, tetapi sekarang Anda juga telah menolak saya. Engkau telah menganiaya seorang wanita. Bagaimana kerajaanmu bisa menemukan kebahagiaan dan kedamaian? Anda membanggakan Bhishma Pratigya Anda, tetapi sekarang saya sendiri yang bersumpah, aku akan menjadi penyebab kematianmu. Tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan, katanya, dan pergi ke hutan. Meskipun Bhishma sedih, ia tetap diam, terikat oleh tugas dan sumpahnya. Sementara itu, kesehatan Vichitravirya memburuk dan ia meninggal. Satyavati, Ambika, dan Ambalika menjadi janda. Sekarang tidak ada raja, tidak ada pewaris takhta, dan kerajaan jatuh ke dalam kekacauan. Para menteri berada dalam keadaan kacau, masing-masing berpikir, saya harus menjadi raja berikutnya. Jika dibiarkan, kerajaan akan runtuh dalam hitungan hari. Raja-raja tetangga mungkin akan mengambil keuntungan dari situasi ini dan menyerang. Ya, hanya ada satu cara untuk menyelesaikan situasi ini. Seorang pewaris harus dilahirkan. Tidak tahu apa yang harus dilakukan, Satyavati memanggil Bhishma dan berkata, Bhishma, kamu tahu situasinya saat ini. Hanya ada satu cara untuk menyelamatkan kerajaan. Kamu harus bersatu dengan istri saudaramu, Ambika dan Ambalika, dan memberikan pewaris bagi kerajaan ini. Bhishma menjawab, saya terikat oleh sumpah saya. Saya tidak bisa melakukan apa yang Anda minta. Satyavati menjawab, Anda mengambil sumpah itu demi saya, bukan? Sekarang saya yang meminta Anda untuk melanggarnya. Bhishma menjawab, meskipun saya mengambil sumpah itu untuk Anda, saya mengambilnya untuk memastikan bahwa saya tidak akan pernah melanggar kata-kata saya. Jika saya melanggar sumpah yang telah saya ambil, nilai apa yang tersisa? Inilah yang saya anggap sebagai dharma saya. Dia menolak untuk melakukan apa yang diminta oleh Satyavati. Satyavati kemudian berkata, baiklah, hanya ada satu cara yang tersisa. Waktunya telah tiba bagi saya untuk mengungkapkan sebuah rahasia yang telah lama saya sembunyikan di dalam hati. Sebelum saya menikah dengan ayahmu, saya jatuh cinta
dengan seorang pria bernama Parashurama. Seorang anak laki-laki lahir dari cinta ini. Karena dia lahir di luar nikah, Parashurama membawanya pergi untuk membesarkannya. Anak ini sekarang sudah dewasa dan namanya adalah Vyasa. Pergilah dan bawalah dia kemari, katanya kepada Bhishma. Kisah yang ditulis oleh Vyasa ini adalah kisah Mahabharata. Tidak ada penyair yang lebih hebat di dunia ini selain Vyasa, karena tidak ada kisah yang sehebat Mahabharata dalam bahasa atau bangsa manapun. Anda tidak perlu bertanya kepada saya bagaimana saya dapat mengatakan hal ini dengan pasti. Saya akrab dengan semua mitologi di dunia dan saya akan menceritakannya kepada Anda di masa depan. Tidak ada mitologi yang mendekati Mahabharata. Begitulah kehebatan dari cerita ini. Ini adalah sebuah tantangan. Bhishma bertemu dengan Vyasa, dan ketika mereka bertemu untuk pertama kalinya, mereka merasakan sukacita yang luar biasa. Ketika dua orang yang memiliki kepribadian yang luar biasa bertemu, selalu ada emosi yang terlihat dari kontak mata mereka bahwa mereka telah bertemu dengan seseorang yang luar biasa. Bhishma membawa Vyasa ke kerajaannya. Satyavati sangat gembira melihat Vyasa. Dia menjelaskan seluruh situasi kepadanya dan memintanya untuk bersatu dengan Ambika dan Ambalika untuk menghasilkan ahli waris. Vyasa menjawab, "Ibu, saya telah bersumpah untuk tidak menikah seumur hidup, namun adalah dharma untuk mendengarkan ibu, jadi saya akan melakukan apa yang Anda minta." Di sini, jika Anda perhatikan, Bhishma percaya bahwa berpegang teguh pada sumpah yang telah ia ambil adalah dharma, sementara Vyasa percaya bahwa mematuhi ibunya adalah dharma, meskipun itu berarti melanggar sumpahnya. Jadi, mana yang merupakan dharma? Hal ini menunjukkan bahwa setiap orang memiliki kebenarannya sendiri berdasarkan sudut pandangnya masing-masing. Kita sering menilai orang dari keadaan mereka, tetapi itu adalah sebuah kesalahan. Kita harus menyadari bahwa kebaikan dan kejahatan dipengaruhi oleh situasi, tetapi tidak pernah melekat pada diri seseorang. Teman-teman, mari kita bertemu lagi di waktu yang sama hari Sabtu depan. Jangan lupa untuk memesan buku Mahabharata yang saya tulis. Tautannya ada di deskripsi di bawah video ini. Dan jika Anda belum berlangganan saluran saya, silakan lakukan sekarang. Sampai jumpa, jaga diri kalian. Sampai jumpa.